Nusa Lembang. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Shalom Abuna. Shalom Abuna. Shalom Abuna. Selamat pagi. Bagaimana akhir pekan Bapak Ibu kemarin semuanya? Luar biasa. Biasa, mantap. Puji Tuhan. Luar biasa, waduh. Luar biasa, benar. Ya, ini sudah ada bergabung lagi nih. Shalom Pak Ragil di Shalom, Pak Semarang. Shalom, Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya. Buat Abu Kartika, Bu Femi, Pak Mardani, ya Pak Ragil. Shalom Abuna, Abuni. Iya, Bu Mariana, Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Retno. Halo. Iya. Halo Bu Nelda. Juga ada Ibu Tekar, Bu Sinai, Bu Debi, Bu Acen, juga ada Bu Dora Gunawan, Bu Leli, Pak Hendri Gunawan, Pak Musa Lembang, Bu Siselawati, Kak Aldo. Shalom Kak Aldo. Bu Yani. Iya. Shalom juga Ibu Duma Siburian. Oh, baru gabung nih Bu Dumanya. Shalom juga Ibu Inka. Terima kasih kemarin sudah hadir di OIC. Senang sekali kami bersuka cita ya. Waduh. Pagi hari ini kita percaya Tuhan tetap memberikan sukacita dan juga kiranya anggur baru seperti lagu rohani yang akan Bapak Ibu dengar. Sambil kita masing-masing siap-siap dulu yuk Bapak Ibu ya. Kita baca Mazmur 5 dulu ya. Oke. Semangat ya Bapak Ibu. Jangan kasih kendor. Oke. Shalom Mama Leli. Shalom. Shalom Bulani. Shalom, Shalom. Hilang Siburian, Bukan Daya. Shalom. Selamat pagi. Shalom Bulani. Shalom Kak. Kak Madani, shalom. Shalom Handayati. Shalom Handayati. Bu Mimi. Baca. Shalom Bu Maria. Shalom. Selamat pagi. Halo Shalom Bu Maria. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom Bu Rina. Hai Bu Rina. Halo Bu Rina. Shalom Bu Liga. Shalom Bu Pagi. Shalom Bu Lina. Ini dia wajah-wajah yang sudah menghiasi pagi hari ini sama-sama di BW ya. Nah, coba kita kasih salam dulu. Oh, ada Bu Andayati sudah gabung ya. Bu Duma udah gabung, Bu Lani, Bu Maria perangin-angin, Bu Jojoa. Shalom Abuna. Oke. Bu Lani semangat Bu. Gimana Bu? Andrew kemarin Bu? Iya, mainnya bagus ya. Mantap. Makasih. Sama Bu Eva. Wah, sudah datang semua. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum sempat baca Mazmur 5, nanti habis ini baca Mazmur 5 ya. Pokoknya setiap pagi menu kita adalah baca Mazmur 5,
lalu sambil masuk di BW ya, bisa sebelum atau pas masuk di BW ya. Sebagai doa sepakat kita di pagi hari ya, karena kesepakatan itu akan menghasilkan mujizat Bapak Ibu. Amin. 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 Saya rasa semuanya sudah siap untuk memulai karena waktunya juga sudah pas menunjukkan waktu yang untuk kita bisa mulai. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, yuk mari sama-sama kita satu di dalam doa. Ya, kita menyiapkan hati kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah siap dengan Alkitabnya juga atau catatannya ya Bapak Ibu ya. Hari ini apa pesan Tuhan yang menjadi pedoman dan tuntunan kita pada hari ini agar kita melangkah pasti dengan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan ya. Itu mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami banyak hal. Terlebih lagi sepanjang minggu kemarin kami sudah melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Bapa. Lindungilah kami, lindungilah sinyal kami agar kami semua bisa menangkap setiap apa yang menjadi pesan Tuhan dan boleh kami jadikan pegangan dan kami bisa sampaikan kepada orang terkasih kami ketika mereka belum bisa hadir karena tugas dan lain hal. Tetapi kami percaya Tuhan, kami yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang Kau siapkan untuk melangkah pasti dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk menjadi orang-orang yang semakin senggaba dan serupa dengan Kristus. Pertumbuhan manusia rohani kami benar-benar mengalami pertumbuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami juga mendoakan rekan-rekan kami, sahabat-sahabat BW kami yang lainnya. Apapun keadaan mereka Tuhan, kalau mereka sedang pergi bertugas, Tuhan menyertai mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan memberikan pertolongan sama sebagaimana Engkau menyertai, menyembuhkan dan menolong kami. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. 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 Oke ya Bapak Ibu. Baik, saya akan mulai, kita mute dulu yuk sound kita masing-masing. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian saya bantu mute kan ya. Nanti kalau misalnya, oh shalom Bu Laura, sudah bergabung ya Bu Laura ya. Bagaimana kabar Bapak? Luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan pujian apa pagi hari ini? Tentunya yang pasti sebelumnya saya ucapkan selamat datang di BW. Work, let's be worshipers, so our life will be wonderful. Ya, ya, selamat datang di BW. Oke, ini dia menu kita, pujian kita hari ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Oh, haleluya Tuhan. Kaulah yang bisa membuka jalan-jalan hidupku. Kaulah yang bisa membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Kau juga yang mampu membuka kandunganku Tuhan. Kau juga yang mampu membuka semangatku kembali menyala. Haleluya Yesus. Kau tak pernah lalai akan janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sambil taruh tangan di dada yuk sama-sama Bapak Ibu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janjimu, menepati janjimu, oh, menepati janjimu. Yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang gak pernah gagal dan lalai atas janjinya, sama-sama katakan amin. Amin. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Iya Bapak Ibu sekalian, pujian ini begitu indah ya Bapak Ibu ya. Seindah cara Tuhan untuk menolong Bapak Ibu dan saya, kita semua ya. Amin ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti pujian ini juga, terkadang kita juga harus, bukan terkadang, setiap kali kita nggak boleh lupa bahwa kita pun juga harus demikian. Nggak boleh lupa untuk apa? Untuk
menepati janji kita. Ya, kita kan selalu meminta Tuhan, mana janjinya Tuhan? Tuhan akan memberikan ini setiap firman Tuhan yang saya baca. Atau mungkin mendengar ada sebuah perkataan nubuatan dari hamba Tuhan. Tapi kita jangan berpatokan ke situ Bapak Ibu. Sebab sekali lagi hamba Tuhan atau dokter atau orang tua kita, mereka adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya, ketika Tuhan menitipkan sebuah perkataan, itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan ingat kepada saudara. Amin. Taruh tangan di dada sama-sama. Tuhan ingat kepada saya. Nah, puji Tuhan ya. Nah, ini juga yang ada bicara mengenai ingat. Ini adalah tentang apa yang harus menjadi ada kaitan dengan sebuah ingatan ya Bapak Ibu. Dan ingatan itu harus menghasilkan sesuatu. Apa itu? Yuk sama-sama kita baca. 2 Samuel pasal 21. 2 Samuel pasal 21. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-22 ya. Kita baca sama-sama. 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 22. Peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, katanya, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibhai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Ya'arel Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Ya, di ayat yang terakhir di situ Bapak Ibu ada sebuah kalimat, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Nah, yang jadi pesan Tuhan nih pada pagi hari ini untuk saudara dan saya adalah tentang orang-orangnya ini. Ya, maksudnya Abuna apa nih orang-orangnya? Ini kan keturunannya kan berbeda nih ceritanya. Gitu. Ini keturunan generasi-generasi penerusnya nih ceritanya. Baik generasi penerus yang ada kaitannya dengan keturunannya Daud secara jasmani maupun secara keturunan dari sisi keluarga. Yang penting ada satu darah gitu kan, dari satu nama keluarga ya, mewakili nama keluarga. Ya Bapak Ibu sekalian, memang dalam kehidupan ini terkadang kita suka lupa ya bahwa ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan ya. Apa tanggung jawabnya Abuna? Tanggung jawabnya adalah seperti yang ada di Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9 ya. Kalau Bapak Ibu catat aja, nanti saya akan bacakan supaya atau Bapak Ibu mau baca sama-sama di tempat di situ juga boleh ya. Kalau di Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9 itu adalah sebuah perintah Tuhan yang memang harus dilakukan secara turun-temurun. Bagaimana setiap kita, orang-orang yang sudah lebih dulu melewati masa muda, itu wajib untuk memperkatakan dan wajib untuk mengajarkan ya. Kenapa memperkatakan? Karena semua hasil yang ada di Alkitab ini nih Bapak Ibu, ini adalah hasil dari perkataan nih Bapak Ibu. Jadi kebiasaan dari zaman dulu, dulu kan belum ada, sebelum ditemukannya papirus ya. Jadi Alkitab ini seperti sebuah perpustakaan yang dikumpulkan di dalam mulut perkataan kita ya, perpustakaan kecil yang isinya adalah semua hikmat-hikmat dan pengalaman-pengalaman. Ya, penulisan semua kitab itu membutuhkan lebih dari 1000 tahun, bahkan lebih lama lagi.
sampai disatukan menjadi yang namanya Alkitab. Jadi sebelum ditulis nih Bapak Ibu, kisah-kisah tentang Allah dan hubungannya dengan manusia itu dikisahkan turun-temurun secara lisan, yaitu verbal. Ya, ini dikatakan sebagai tradisi lisan. Dan ini terus dilakukan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun dari nenek moyang kepada setiap generasi baru. Sampai akhirnya ditemukannya papirus, lalu ditulis di atas itu dan kemudian dijadikan sebagai kitab. Ya, butuh ribuan tahun. Yang ditulis adalah, jadi bayangkan Bapak Ibu, setiap generasi di kayak saya ini saya mengulang terus hal apa yang telah menjadi kejadian dari nenek moyang dan lain sebagainya. Ya, betapa hebat kuasa Allah sehingga memberikan ingatan yang luar biasa. Ya, justru sebelum ditemukannya buku, malah menurut apa yang kita lihat, orang-orang zaman dulu tuh ingatannya tajam sekali gitu ya. Malah justru setelah ditemukan buku, malah jadi orang makin tidak mudah sekali untuk mengingatkan, mudah lupa. Artinya semakin zaman maju, tersedia fasilitas, justru setiap manusia semakin tidak mengandalkan secara utuh apa yang ada di dalam dirinya yang menjadi karunia atau anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pembelajaran buat kita. Sekalipun kita ini sudah di zaman yang modern, jangan sampai kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak memikirkan anak-anak kita dan juga generasi-generasi setelah kita. Entah itu anak-anak kita kandung ataupun juga orang-orang atau anak-anak dari kakak kita dan lain sebagainya. Kenapa Abuna? Karena kisah tadi itu memberikan sebuah peringatan ya. Jadi Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Kita sebagai orang tua itu harus melakukan seperti yang di Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9, ataupun sebagai orang yang sudah lebih dulu dengar. Ya, entah istri kepada suami, suami kepada istri. Bagaimana kita harus mengatakan Tuhan itu mengasihi kita loh. Dan kita itu di situ di ayat yang ke-7 ya, 5, 6, 7, 8, 9 itu dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu harus kau perhatikan. Jadi kita harus memperhatikan ini. Pesan Tuhan hari ini, pesan Tuhan kemarin, pesan Tuhan besok, terus dan seterusnya ya, diperhatikan. Untuk apa? Di ayat yang ke-7 kita harus mengajarkan berulang-ulang. Membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, engkau bangun. Terus haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Artinya ini sebagai signature, ya seperti tanda tangan. Sesuatu yang memang sah dan benar-benar valid. Jadi apa yang kita perkatakan itu harus validitasnya itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Ini sebagai lambang, sebagai satu representasi, simbol di mana mereka yang kita ajak ngomong itu tahu. Kalau orang tahu, mereka pasti akan dengar. Kenapa orang gak mau dengar? Karena kadang-kadang yang ngomong itu selalu tidak sesuai dengan omongannya. Jadi mari kita coba introspeksi diri masing-masing sebagai suami, istri dan juga mertua, menantu, anak, cucu ataupun sebagai pelayan Tuhan, sebagai pimpinan perusahaan, apapun itu bentuk tanggung jawab kita. Tapi sebagai manusia kita di usia sekarang, apa yang sudah kita dengar, kita perkatakan, kita nasihatkan, jangan kita langgar. Pasti akan didengar. Karena itu sudah jadi lambang di dalam diri kita. Tapi tentu itu butuh perjuangan. Tentu itu butuh effort dan usaha yang besar. Ya, tapi kan sebagaimana kita juga berusaha untuk bekerja, berusaha untuk sampai di kantor tepat waktu, berusaha untuk tiba di tujuan, kita pun dalam hal mengejar ketertinggalan kita untuk bertumbuh di manusia rohani kita juga harus mau melakukan effort yang besar. Karena ada banyak orang-orang yang effortnya nggak mau besar ketika mencari Tuhan dan mengejar Tuhan. Jadi seakan-akan menggampangkan hal-hal yang rohani. Padahal sebenarnya sama seperti halnya kita juga tidak akan mungkin menggampangkan dan meremehkan pekerjaan kita, menggampangkan dan meremehkan tugas rumah tangga kita. Demikian juga seharusnya sejatinya kita tidak menggampangkan dan meremehkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi kita sudah diberikan anugerah keselamatan. Jadi ini keharusan. Dan haruslah engkau meluluskan pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Ini bicara mengenai bukan hanya tentang simbol-simbol kekristenan yang kita pajang, yang kita dapat dari oleh-oleh di Holy Land, ataupun kita dikasih dari orang. Lalu kita taruh. Tetapi apa yang ada di dalam kehidupan kita, itu harus melambangkan sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Contoh,
Kita tuh kan diminta untuk kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kudus dari roh, kudus dari perkataan, kudus dalam segi pikiran, kudus dalam tindakan. Nah, rumah kita kudus nggak? Oh, kudus Abuna. Nah, kalau kudus berarti pasti rajin buang sampah. Artinya kita juga tidak akan mengizinkan ada banyak sampah berserakan. Itu salah satu lambang pengudusan rumah. Salah satu lambang bagaimana kita itu benar-benar bisa meletakkan sebuah nilai kerapihan di dalam rumah kita. Kita tidak berantakan. Demikian pula juga kehidupan kita. Ya, bukan berarti harus rapi terus. Enggak. Ya. Tapi kan pasti dalam satu minggu ada waktu di mana kita sempat untuk merapikan semuanya. Ya. Syukur-syukur kalau misalnya bisa rapi terus karena ada helper, bagus. Kalau misalnya nggak ada helper, pasti ada terbatas waktunya. Belum lagi lelah dan sebagainya. Nggak masalah, tapi jangan kita hidup seakan-akan gini, ya udahlah rumah sendiri berantakan, kotor-kotor sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu akan menjadi hal yang akan ditiru oleh anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Tentu Anda tidak mau dong anak-anak kita dan cucu-cucu kita itu menjadi pribadi yang beda banget sama kita. Karena mereka tidak serapih kita atau mereka sama dengan kita karena kita tidak rapih. Kita tidak mau dong keturunan kita itu bicaranya juga tidak beraturan, bicaranya kasar, kemudian malas, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin. Kok beda banget ya sama saya? Atau sama dengan kita, yang tanpa kita sadar kita memberi nasihat tapi kita melanggar sendiri. Jangan ngomong kasar tapi kita ngomong kasar. Jangan sembarangan tapi kita sembarangan. Tapi kan manusia nggak ada yang sempurna Abuna. Betul, manusia nggak ada yang sempurna. Untuk itulah kita mengandalkan Roh Kudus. Nah, ada nggak kita selalu mengatakan, Roh Kudus tolong bantu saya. Coba taruh tangan di dada, ulangi kata-kata saya. Di dalam saya ada Roh Kudus. Dia sahabat saya. Iya Bapak Ibu, yang namanya sahabat seperti Bapak Ibu nih. Tadi muncul shalom, saling menyapa dan sebagainya. Enak kan? Karena kelihatan orang-orangnya siapa saja dan seperti apa. Nah, Roh Kudus di dalam diri kita itu ada loh Bapak Ibu. Jadi kayak ngomong sendiri Abuna. Iya. Secara manusia kayak ngomong sendiri. Tetapi secara roh kita sedang mengajak dan mengizinkan Roh Kudus menolong kita. Setiap orang tidak akan mampu untuk langsung berubah sabar. Setiap orang tidak akan mampu untuk berubah jujur. Setiap orang tidak akan mampu berubah rapih dengan kekuatan sendiri. Gak akan ada yang bisa Bapak Ibu. Karena kekuatan manusia terbatas. Sekalipun bisa, paling cuma bertahan berapa lama, habis itu kebobolan lagi. Tapi kalau mau memastikan itu bisa konsisten, terjaga, kita harus melibatkan Roh Kudus. Ingat ketika Yesus naik ke sorga, kan dia melimpahkan Roh Kudusnya. Kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jangan kita cuekin Roh Kudus itu sebagai pribadi Allah. Kan itu pribadi Allah yang untuk datang untuk menolong saudara dan saya. Tolong saya Roh Kudus. Hari ini saya mau ketemu sama klien. Tolong saya Roh Kudus, cara saya menghadapi anak-anak. Tolong saya Roh Kudus, cara saya menghadapi pasangan hidup saya. Tolong saya Roh Kudus, cara saya menghadapi mertua saya. Tolong saya Roh Kudus, cara saya menghadapi pimpinan saya. Karena Bapak Ibu seperti Daud, ketika mengalahkan Goliat bukan berarti kan dia tidak ada peperangan. Dia ada perang-perang terus. Ketika sampai di menjadi raja, bukan berarti dia juga tidak pergi berperang. Dia pun juga bahkan menghadapi raksasa-raksasa yang setipe dengan Goliat, walaupun bukan Goliat. Tadi ada Goliat ya, ini sama seperti nama Bapak Ibu. Ya misalnya nama Budi itu kan bukan berarti Budi yang pertama lahir di tahun 40-an tidak akan lahir lagi dengan Budi di orang lain yang lahir tahun 90-an dan seterusnya kan gitu ya. Nama-nama bisa saja sama. Tapi bukan berarti pribadi yang dulu itu muncul kembali, enggak. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini ada 4 orang-orangnya Daud. Nah sekarang coba kita lihat ada berapa sih orang-orangnya kita. Siapa itu? Anak-anak kita. Pokoknya yang lebih muda dari kita. Cucu-cucu kita. Ketika kita pergi nemenin cucu, kita pun juga harus dengan sabar untuk mengingatkan cucu. Nah habis cucu saya main handphone terus. Nah kalau kita ngomong jangan main handphone, cuma ngomong gitu doang ya percuma. Percuma kenapa Abuna? Karena cuma omongan. Karena kita aja pegang handphone. Ini mohon izin ya.
Kita ngomongin ke cucu sama anak-anak jangan main handphone terus. Tapi kita karena kita merasa sudah di usia senja, nggak ada pekerjaan apa-apa, lagi nganggur atau misalnya lagi nggak ada kegiatan, kita pegang handphone terus. Jadi apa dong? Ya ajak aja cucu jalan-jalan, ajak ngobrol. Lalu kemudian do something yang melibatkan satu aksi. Nyapu, ajarin nyapu, nyapu bareng, sambil nemenin sambil ngobrol. Bisa kok. Seringkali kita tidak sadar, kita apa yang kita lakukan tuh kita sedang mencetak loh. Bukan mencetak sejarah baru kita, tapi mencetak penerus kita. Memang tidak semua anak akan sama seperti kita karena ada faktor pendamping. Yaitu makanya pendamping itu siapa? Bisa kakek, bisa nenek, bisa tante yang bisa memberikan nasihat. Nah, sekarang di mana posisi Anda? Di dalam sebuah keluarga tentu tidak akan mudah sama. Karena ada juga orang-orang yang ketika misalnya Anda dengar ini, kita ngomong, orangnya bisa tersinggung. Siapa sih itu main? Terserah gue, handphone gua kok, mulut-mulut gua. Nah, kita harus mampu untuk menjadi faktor penyeimbang. Katakan penyeimbang. Iya. Supaya apa? Supaya bisa menolong generasi-generasi di bawah kita. Ini tanggung jawab kita loh Bapak Ibu. Karena kita ini kan ketika sudah bersanding dengan seseorang, kita diberikan pengalaman baru lagi, statusnya baru, tanggung jawabnya baru. Dan kita sudah mengatakan I do loh, aku bersedia. Bukan tentang bersedia tidak cerai atau misalnya tidak selingkuh, bukan. Tapi bersedia dengan segala macam hal yang ada di dalamnya. Termasuk kader-kader di bawah kita. Baik itu keturunan kita secara langsung maupun dengan cara yang lain ataupun dari kemenakan-kemenakan kita. Sama seperti gereja lah yang menyiapkan kader-kader untuk masa depan. Menyiapkan untuk pelayanan dan lain sebagainya. Dari anak-anak. Makanya kalau ketika kemarin ya yang datang ke OIC, jangan heran kalau kolektannya kok usianya muda. Karena itulah salah satu cara kami untuk apa? Untuk menyiapkan kader-kader. Karena kadang-kadang juga kita suka membatasi, udahlah belum saatnya. Wah ini harus kita rubah Bapak Ibu ya. Belum waktunya. Karena gadget itu sudah menyediakan hal-hal yang belum waktunya dan mereka bisa buka. Jadi kalau gadget itu sudah ada dan bisa dan semua yang sudah tersedia, kita tuh sedang berlomba-lomba. Dia dipimpin oleh gadget atau kita yang memimpin anak-anak kita, cucu-cucu kita. Atau kemenakan kita, kader-kader kita. Karena apa Bapak Ibu? Selain setelah kita nanti mereka yang akan mendapat tanggung jawab untuk mewartakan kabar baik ya supaya tuntas amanat agungnya. Sudah belum kita menginvestasikan waktu, menginvestasikan hidup kita ini untuk menumbuh kembangkan generasi-generasi di bawah kita. Kalau belum kira-kira penyebabnya apa. Nah itu kita harus introspeksi. Nah dengan ikut BW ini saya berdoa ini menjadi sebuah introspeksi ya. Karena ini juga saya juga terintrospeksi. Iya ya benar juga ya. Kita bisa aja mengatakan sibuk, ketemu sama suami jarang. Apakah suami juga kader? Loh iya. Karena kan kita nggak tahu siapa yang dipanggil duluan kan Bapak Ibu. Kita nggak bisa bersikap gini. Yaudahlah saya doain aja suami saya. Yang penting ada saya. Suami saya nggak mau ya sudah. Bagaimana kalau suaminya belum percaya dan masih nggak mau bekerja dengan waktu sambil mendoakan, kita benar-benar memastikan kita mewartakan terus. Saya sangat yakin Bapak Ibu, kerasnya batu aja bisa bolong, apalagi kerasnya hati. Pasti bisa luluh. Karena bisa Anda bayangkan kalau misalnya semua pengajaran hanya dari ibu, bapaknya nggak ngajarin. Terus gimana? Tiba-tiba ibunya dipanggil duluan. Terus anak-anak bagaimana? Sama sebagaimana dalam satu tim perusahaan aja gitu. Ada 2 orang yang memiliki kapasitas, tapi ada yang care, ada yang nggak care. Nah, kalau kita punya partner nggak care, kita harus menyiapkan kader untuk bisa menggantikan kita sama se-care kita dengan yang lain. Karena kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba Tuhan punya rencana lain, Anda tidak di situ lagi, tim Anda tidak hancur.
Jadi ini menunjukkan bahwa Daud tidak hanya berpikir mengembangkan kerajaannya saja, tapi Daud juga mengembangkan kader-kadernya. Makanya lawan-lawan seperti Goliat di era yang baru, kader-kadernya sudah bisa dan mereka mengalahkan semua ya Bapak Ibu. Nama-nama pahlawan-pahlawannya mereka kalahkan semua. Ini kader-kadernya Daud nih. Mulai dari Daud melawan Goliat, lalu keturunannya apa? Abisai, anak Zeruya melawan Yisbi, orangnya gede juga, Sibkai juga, dan juga Elhanan juga melawan Goliat. Bagaimana kalau anak-anak saya tidak peduli? Masih ada anak-anak yang lain. Ada anak-anak kakak kita, anak-anak adik kita. Makanya ketika kita belum diberikan, jangan fokus kepada diri kita. Mungkin Tuhan sedang melatih dan mengembangkan potensi dalam diri kita untuk apa? Care dengan anak-anak, saudara-saudara kita. Walaupun mungkin bukan satu garis keturunan, satu darah, tapi ketika keluarga berkumpul besar ada kemenakan-kemenakan kecil. Tuhan ingin melatih saudara supaya saudara dan saya itu tidak jadi pribadi yang hanya cuma mikirin mengembangkan karir terus, mengembangkan pelayanan terus, mengembangkan kapasitas pekerjaan terus, mengembangkan deposito terus, tetapi kita tidak memikirkan mengembangkan potensi-potensi dan investasi masa depan, yaitu ada di dalam mereka yang lebih muda daripada kita. Apa aja sih investasinya Abuna? Bisa pengetahuan, bisa keahlian, pengalaman kita, waktu kita, tenaga kita, dan juga uang yang kita miliki, modal yang kita berikan. Banyaklah. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Yuk Bapak Ibu, bangkit, bangun hubungan dan rela berkorban. Ingat, kemarin kita sedang bicara mengenai ada korban perasaan dan sebagainya, tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kita tidak akan luput dari peperangan-peperangan selanjutnya. Kita harus menunjukkan bahwa kita mampu untuk mengalahkan setiap peperangan yang ada. Makanya setiap para orang tua, yuk kita belajar mawas diri. Kadang-kadang anak-anak itu tidak cukup dengan nasihat yang bijak. Mereka pun juga lihat contoh. Mungkin sekarang gak kelihatan, tapi jangan sampai nanti begitu mereka menikah dan sudah tua, mereka sama seperti kita. Melakukan hal yang buruk yang ada pada kita gitu loh. Lalu di mana kita bisa meneruskan kader-kader kita? Ya. Ini firman Tuhan yang baik ya, yang bagus menurut saya. Kenapa? Karena kita tidak hanya melulu menyembah, memuji, menabur. Enggak cuma gitu aja gitu loh. Hidup kekristenan itu begitu banyak yang relevan dengan kehidupan yang bisa mengembangkan kapasitas-kapasitas kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur Roh Kudus membukakan hikmat ini. Ya. Saya berdoa supaya makin banyak nih yang bisa dengar ini. Jadi kalau dengar khotbah nggak cuma sekedar fokusnya kudus, nanti dosa, jangan berzina, jangan berselingkuh. Hidup kita lebih besar kok dari itu kapasitasnya. Karena ada banyak hal yang harus kita lakukan. PR kita banyak kan? Banyak sekali. Makanya mumpung Tuhan kasih masih kesempatan hidup, usia masih kuat ya, walaupun sudah lanjut usia senja, bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Banyak kok. Ketika belum ada pekerjaan, banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan kan. Yaitu apa? Diri kita sendiri. PR kita tuh banyak banget. Kita sudah kasih modal, sudah belum kasih keahlian kita. Kita sudah kasih keahlian, sudah belum waktu kita untuk mendampingi mereka. Ada banyak orang tua tidak mendampingin anak cucunya ketika buka ini. Masa harus dipantengin? Enggak, ya duduk aja di situ. Terus ajak ngobrol, tanya, kamu buka apa? Saudara, jangan sampai kader-kader kita itu dibentuk oleh gadget. Ini pergumulan kami juga kok, saya juga, semua. Gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Ini beban kita sebagai orang tua di era-era sekarang. Inilah Goliat-Goliat yang akan menjadi pertarungan sengit. Kita dengan Goliatnya kita lama, dan kita dengan Goliatnya mereka, plus mereka dengan Goliat mereka, dan Goliat-Goliat berikutnya. Apa yang ada pada kita? Mari kita investasikan tenaga. Ayo, masih ada saudara. Masih ada waktu. Percayalah. Ya. Kalau kita tidak mau Tuhan lalai dan kita percaya Tuhan gak pernah gagal, percayalah. Taruh tangan di dada,
pejamkan mata, dengar baik yang saya katakan. Roh Kudus meletakkan ini kepada saya. Percayalah, engkau masih sanggup dan masih ada waktu. Engkau belum gagal jadi orang tua. Engkau belum gagal jadi pribadi yang menyiapkan kader-kader penerusmu. Engkau masih diperhatikan oleh Tuhan yang mengasihimu dan menyayangimu. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan. Kalau kita percaya Tuhan gak pernah gagal, kita gak percaya juga Tuhan gak pernah lalai, maka jangan pernah mengatakan aku gagal sebagai istri, sebagai suami, sebagai mertua, sebagai orang tua. Jangan pernah mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lalai dengan apa yang engkau dengar hari ini. Jangan kau remehkan setiap peringatan-peringatannya. Karena dari situlah kita akan mendapatkan janji-janjinya. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untukmu. Lakukanlah apa yang harus engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Libatkanlah Roh Kudus di setiap waktu. Dengan demikian engkau akan melihat kegagalan yang engkau alami dan rasakan itu bukanlah kegagalan, tapi itulah satu proses lompatan iman agar engkau jauh lebih mampu, lebih bijak, lebih sabar, lebih tekun, lebih giat, dan lebih memperhatikan hal-hal yang harus engkau lakukan yang mungkin sudah menjadi PR yang begitu lama dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mengatakan bahwa engkau mampu melakukan ini. Engkau cakap menanggung semua perkara ini sebab aku ada di dalammu. Terimalah berkat-berkat ini Bapak Ibu sekalian sebagai modal dan kekuatanmu untuk melakukan dan menyelesaikan hal-hal yang selama ini belum engkau selesaikan dan engkau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami masih mampu untuk mendidik anak-anak kami, kader-kader di bawah kami, cucu-cucu kami, kemenangan-kemenangan kami sebagai generasi yang bukan dibentuk oleh dunia ini, tapi oleh kebenaran, nasihat, dan contoh, karena kami menjadi teladan buat mereka yang sepakat dan mau berjuang bersama-sama sampai kemenangan selanjutnya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Semangat ya. Amin. Ya, sama-sama. Untuk semuanya, mana nih mau baca sukacitanya? Wah, puji Tuhan. Boleh katakan shalom dulu dong yang bisa buka kamera. Untuk Bu Nelda ya, semuanya terima kasih Bu Retno, Pak Ragil, Pak Pusat, Bu Lingga, Bu Sinai, sama-sama, Bu Marsani, Mariana, Bu Leli, Bu Desi, Bu Jusma, Bu Acen, Bu Lani, iya, Bu Luma, Bu Handayati, Pak Yosep dan Bu Diana. Hai. Juga ada Yosena di sana ya, ada Bu Biho, Bu Minta Manik. Terima kasih kemarin sudah berkunjung. Bu Ayen, sehat ya Bu Ayen, minggu depan datang lagi ya. Bu Maria, juga untuk Bu Mimi, Bu Yani, Bu Laura, Bu Inka. Ya, tetap semangat Bu Inka. Salam buat Pak Simbolon. Juga untuk Bu Diana, Pak Musa Lembang, selamat bertugas kembali atau beristirahat. Bu Rika juga, Bu Debi, Pak Hendri Gunawan, Abu Nikartika, juga Pak Kak Aldo, Bu Siselawati, Bu Natalia, Bu Eva, Bu Irma, Bu Risma Manurung, dan Bu Marta. Haleluya. Haleluya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan berarti jawabannya apa? Haleluya. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Berkati kita semua. Semuanya, makasih. Iya, Tuhan berkati. Bye. Bye, sampai besok ya. Dadah. Terima kasih Abuna. Iya, bye. Terima kasih banyak.